lagi hujan ini kan dingin-dingin ya dok ya, pada malas mandi tuh ketahuan tuh. Ini sebetulnya tidak boleh mandi saat hujan, itu mitosnya, itu mitos apa bukan dok? Pemirsa, saat musim penghujan, berbagai penyakit bisa menyerang tubuh kita. Kelembaban udara yang tinggi saat musim hujan bisa meningkatkan perkembangan bakteri atau virus, sehingga tubuh mudah terjangkit penyakit seperti flu, demam, batuk, dan lainnya. Wah, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bandar TV. Jumpa lagi bersama saya Kakak Tata, atau disingkat jadi Kata. Apalah artinya kata tanpa dokter? Jadi bukan kata dokter dong. Apa kabar nih pemirsa? Semoga sehat selalu ya, apalagi di musim hujan begini. Sekarang yuk kita simak apa kata dokter agar tetap sehat di musim penghujan. Yuk. Saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Anissa Cikarang dan sudah bersama Dokter Enin Cantik. Assalamualaikum dokter. Dokter, ini kita banjir di mana-mana ya. Ini gara-gara hujan. Di mana-mana sudah curah hujannya sudah tinggi dok. Banyak teman-teman dari Kakak Tata yang mengeluhkan banyak sekali gejala-gejala sakit di musim hujan kayak batuk, pilek dan lain-lain. Ini harus apa ya? Kita apa sih tipsnya dok? Bagi dong tipsnya buat supaya tetap sehat di musim hujan. Ya, baik, memang di musim penghujan ini baik dari faktor tubuh kita sendiri sebagai host dan juga environment-nya dan juga lingkungannya itu mendukung sekali untuk mikroorganisme, bakteri, virus dan lainnya untuk berkembang biak. Selain itu stamina tubuh kita juga biasanya turun sehingga memudahkan penyakit untuk masuk. Biasanya di musim penghujan ini banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul seperti itu. Biasanya seperti penyakit leptospirosis, demam berdarah, kemudian demam tifoid, bukan kena tetanus ya, ada juga flu yang paling sering. Bisa juga diare. Kalau gitu tipsnya apa dok? Bisa dibagi sama pemirsa ya? Untuk menjaga stamina kita di musim penghujan ini, yang pertama kita tentunya harus menjaga diri kita sendiri, stamina diri kita sendiri sebagai tubuh, istilahnya host ya, yang akan diserang oleh beberapa penyakit. Sebagai inang gitu ya, sebagai tempat berkembang biaknya berbagai macam agen penyakit gitu. Yang pertama sih kita harus cukup untuk minum rehidrasi cukup. Ini sepele tapi sering dilewatkan. Banyak minum gitu ya. Minum 2 liter per hari. Terdiri dari 8 gelas berarti ya, kalau masukin dalam gelas. Kemudian kita mengkonsumsi vitamin boleh seperti multivitamin atau vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh kita juga. Kemudian makan makanan bergizi, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, buah, dan sayur. Kemudian kita harus berolahraga. Ini yang sering dilupakan. Biasanya musim hujan karena cuacanya hujan, orang jadi malas keluar untuk berolahraga. Mager ya, selimutan aja. Akhirnya kita jadi cenderung diam. Padahal olahraga itu akan meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh kita. Oke deh, lebih rajin lagi. Berarti nanti sapu-sapu pelnya itu olahraga bukan dok? Olahraga, tapi harus punya ritme. Jadi beda lagi ya. Kita harus melakukan gerakan-gerakan yang berritme gitu supaya disebut olahraga. Itu pertama untuk meningkatkan imun kita. Yang kedua apa dok? Yang kedua yaitu menjaga lingkungan kita supaya bebas dari mikroorganisme gitu. Karena musim hujan ini banyak sekali penyakit kayak demam berdarah, kita harus melakukan 3M+. Ingat-ingat lagi tuh. Itu dah. Bisa tahu ya, kata 3M+ itu menguras kamar mandi minimal tiap pekan. Kemudian menutup tempat penampungan air dan mendaur ulang barang-barang bekas. Kemudian sekarang ada plusnya itu melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Bisa juga dengan menggunakan
menggunakan anti nyamuk seperti itu, menggunakan kelambu, cahaya yang terang, baju tidak boleh terlalu digantung. Biasanya menjemur pakaian saat musim hujan ini banyak yang di dalam rumah, itu kan bisa bersarang untuk nyamuk ya. Oke. Itu yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga apa, Dok, untuk menjaga kesehatan kita di tengah musim hujan? Iya, tentunya melindungi diri kita ya agar terhindar dari berbagai macam bahaya. Keluar rumah itu harus menggunakan payung atau alat pelindung diri yang lain agar tidak terkena langsung hujan. Sekalipun terkena, segera bersihkan diri, segera mandi, segera ganti pakaian. Ya, kemudian memakai sepatu tertutup keluar rumah seperti itu, dan tidak langsung terkena, misal ada banjir, ada sampah, itu sebisa mungkin tidak kontak dengan air banjir tersebut, lumpur tersebut. Pakaian kita harus yang panjang gitu, dan sepatunya juga harus yang tertutup. Ya, kemudian tentunya harus cuci tangan untuk proteksi diri ya. Oke, Dok, tadi kalau misalnya habis kehujanan ada mitos, Dok, pakai air, Dok, itu benar nggak, Dok? Yang enggak, kata-kata sebaiknya harus menggunakan air bersih yang banyak ya ke seluruh tubuh. Karena kan hujan tidak hanya di kepala, semua tubuh juga seperti itu. Dan fungsinya adalah untuk membersihkan diri supaya tidak ada agen penyakit yang masuk gitu ya. Kita tidak terlalu lama dalam keadaan suhu yang dingin. Dok, lagi hujan ini kan dingin-dingin ya, Dok ya. Pada malas mandi tuh ketahuan tuh. Ini sebetulnya tidak boleh mandi saat hujan. Itu mitosnya, itu mitos apa bukan, Dok? Mitos ya? Iya. Harusnya gimana, Dok? Ya harusnya tetap mandi 2 kali sehari, atau mandi saat atau lebih dari 2 kali sehari saat tubuh kita dirasakan sangat kotor ya, terkontaminasi barang-barang yang kotor, atau habis pulang dari pasar itu harus mandi seperti itu. Walaupun hujan-hujan ya, tidak berarti kalau dingin itu nggak usah mandi, harus mandi justru ya untuk mengurangi agen-agen penyakit yang mungkin bisa saja masuk ke dalam tubuh. Dan kebetulan pas tubuhnya kita ini lagi lemah, takutnya malah jadi sakit begitu ya, Dok ya. Oke deh, jelas banget, Dokter. Terima kasih banyak ya sudah membantu Kakak Tata dan teman-teman di rumah untuk memberikan tips menjaga kesehatan dalam musim hujan ini. Makasih ya, Dok ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.